Rekan-rekan sekalian, di video yang ketiga ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana mentraining neural networks dengan gradient descent dan learning rate. Pokok pikiran atau ide utama dari men-setting network adalah bagaimana kemudian kita mendistribusikan error atau bagaimana kemudian kita mencapai minimum error, ya, achieve the lowest loss. Dengan cara apa? Dengan cara kita men-setting bobot atau weight yang ada pada jaringan syaraf tiruan kita. Nah, secara matematis ini bisa dibahasakan atau bisa ditulis dengan rumus matematis seperti ini, ya. Jadi argumen argmin itu artinya bagaimana kita bisa mencari nilai minimum dari fungsi JW ini, ya, yang mana kemudian dicapai nilai minimumnya dengan mencari nilai dari weight. Sehingga di sini kita akan menggambarkan dengan gambar 3 dimensi ini, ya. Sumbu Z itu adalah fungsi J dengan parameter, ya. Misalkan di sini weight, ya, W0 dan W1. Kemudian sumbu X-nya ini adalah W0, ya. Sumbu W1-nya atau sumbu Y-nya ini adalah W1. Katakanlah misalkan kita punya nilai W0 dan W1, ya, yang kita set secara random, ya. Nah, pada saat training nanti kita ingin supaya, ya, J ini minimal, ya. Kita ingin supaya J ini minimal sehingga kita harus menggerakkan, ya, W0 W1 ini ke sebuah lokasi di mana kemudian nilainya itu menjadi meminimalkan nilai J, ya. Katakanlah kita harus mencari titik minimumnya, ya. Misalkan di sini, ya. Oke, kita akan lihat prosesnya, ya. Yang pertama, yang perlu kita lakukan adalah kita harus menghitung gradiennya terlebih dahulu. Nah, sebagaimana kemudian kita tahu, untuk meminimalisir atau untuk meminimalkan J, kita harus menggerakkan W0, W1 ini berlawanan dengan gradiennya. Ya, jadi tadi yang pertama kita menghitung gradiennya, kemudian kita menggerakkan W0, W1 itu ke arah yang berlawanan. Ya. Kemudian diulang sampai kemudian dia konvergen. Ya. Sebisa mungkin kita mencapai ini yang disebut sebagai, kalau di dalam istilah matematis, global minimum. Nah, di dalam neural network yang sering kita gunakan adalah algoritma gradient descent. Ini adalah step by step algoritmenya, ya. Yang pertama, sebagaimana yang tadi sudah kita jelaskan, kita menginisialisasi weight-nya dengan cara random, ya. Kemudian di sini kita melakukan looping sampai dengan konvergen, ya. Caranya bagaimana? Caranya yang pertama adalah kita menghitung gradiennya. Kemudian dari situ kita mengupdate weight, ya, dengan cara mengurangkan weight yang sudah ada sebelumnya. Nah, kita ingin membahas sebuah algoritma yang sudah kita bahas sebelumnya, yakni backpropagation, ya. Bagaimana kemudian kita bisa menghitung perubahan kecil, ya, yang ada di dalam weight sehingga perubahan kecil tersebut mempengaruhi J atau loss function yang kita miliki, ya. Misalkan kita ingin melakukan diferensiasi, ya, diferensial atau turunan, ya, fungsi loss function kita terhadap weight 2, ya. Jadi dj per dw2. Nah, dengan chain rule yang sudah kita bahas di video sebelumnya, kita bisa tahu, ya, bahwa dj per dw2 itu sama dengan djw per dy ini, ya, dikalikan dy per dw2, ya.
Ini aturan sederhana yang sebelumnya sudah pernah kita bahas, ya. Nah, bagaimana dengan DJ per DW1, ya? Lakukan hal yang sama, ya. Jadi DJ per DY, ya, dikalikan DY per DW1. Nah, di sini kita harus menjelaskan atau membreakdown bagian yang di belakang ini dengan lebih detail. Ya, mari kita lihat. Ya, bagian yang di belakang bisa kita breakdown seperti ini, ya. Jadi kita bisa tahu, ya, turunan, ya, fungsi diferensial dari DJ per DW1 dengan cara membreakdown rumusnya seperti ini, ya. DJ per DY dikalikan DY per DZ1, ya, dikalikan DZ1 per DW1, ya. Nah, kita harus melakukannya untuk setiap weight dari jaringan saraf tiruan yang kita miliki, ya. Nah, yang jadi masalah adalah ketika kita mentraining jaringan saraf tiruan, kita tidak hanya melakukannya untuk satu weight saja, ya, kita melakukannya untuk semua weight, dan kita tidak akan pernah tahu, ya, sejauh apa kemudian proses training itu, ya, berlangsung, ya, dan kita tidak tahu seberapa cepat jaringan saraf tiruan kita mencapai konvergen, atau seberapa cepat weighting tadi mencapai, ya, global minimum yang kita inginkan, ya. Disinilah kemudian kita memiliki parameter yang kita sebut nanti sebagai learning rate, ya. Ini rumus yang tadi kita tampilkan di rumus gradient descent, ya. Nah, kita akan membahas tentang learning rate. Apa itu learning rate, ya? Ibaratkan kita ingin menggiring sebuah bola, ya. Di sini misalkan kita memiliki bola, ya. Kita ingin menggiring bola tadi mencapai titik minimum, ya, global minimum. Nah, ada 3 kondisi di sini, ya. Kondisi yang pertama itu kita men-setting learning rate itu terlalu kecil, ya. Akibatnya apa? Akibatnya kita melakukan training, ya, dengan jangka waktu yang cukup lama. Kenapa? Karena kita harus menunggu supaya algoritma neural network kita mencapai minimum, ya, minimum error, ya. Jadi loss function-nya supaya minimum, maka weighting-nya kita training dengan learning rate yang cukup kecil, ya. Di sini akibatnya adalah waktu trainingnya lama. Waktu training lama. Nah, kondisi yang kedua, kita men-training jaringan saraf tiruan dengan learning rate yang terlalu tinggi. Akibatnya, ya, bola yang kemudian seharusnya kita giring itu tidak mencapai titik global minimum, tapi dia akan berosilasi, ya, sehingga tidak konvergen. Nah, yang kita inginkan adalah, ya, nilai yang dia tepat, ya, sehingga dia tidak berosilasi, tapi bisa berkonvergen dengan jangka waktu yang tidak terlalu lama. Nah, namun demikian, kondisi seperti ini agak susah untuk dicapai karena kita tidak tahu seberapa besar nilai yang terlalu rendah atau too low dan seberapa besar nilai yang terlalu tinggi, ya. Disinilah muncul solusi, ya, bahwa kemudian ketika kita tidak tahu learning rate yang seperti apa yang kemudian kita butuhkan, maka beberapa peneliti mengembangkan adaptive learning rates, ya. Nah, di sini aspeknya banyak. Kita bisa membuat learning rate itu tidak fix satu angka, ya. Learning rate bisa berubah, ya. Tidak fix atau tidak fix atau bukan konstanta. Ya, bukan konstanta yang dia tidak bisa berubah, sehingga kita membuatnya bisa berubah-ubah, ya. Nah, ini adalah beberapa parameter yang bisa digunakan untuk mengatur learning rate, ya. Nah, kita lihat di dalam neural networks ada banyak sekali algoritma-algoritma yang diusulkan oleh beberapa peneliti, namun kemudian ada setidaknya 5, ya, yang paling banyak digunakan untuk mengatur learning rate dalam deep learning, ya. Saya tidak akan membahas secara rinci, tapi di sini ada 5 yang saya tuliskan, yang saya sebutkan berbasis slide dari Alexander Amini, ya.
ada momentum, ada grade, ada delta, ada Adam, RMS prop, dan masih banyak lagi. Hal yang harus rekan-rekan ketahui untuk memahami deep learning secara umum sebenarnya ada 3. Ya, sebenarnya ada 3. Yang pertama adalah rekan-rekan memahami bagaimana cara kerja perseptron secara umum. Di sini sebenarnya konsep yang cukup sederhana. Kenapa? Karena perseptron itu sendiri sebenarnya adalah gabungan dari persamaan linear. Ya. Sehingga ketika rekan-rekan memahami cara kerja regresi linear di video yang sebelumnya sudah pernah saya sampaikan, ya rekan-rekan akan dengan sangat mudah memahami prinsip kerja perseptron. Yang kedua, ya, neural network sebenarnya adalah gabungan dari perseptron. Nah, di sini hal penting yang harus rekan-rekan pelajari adalah backpropagation, yakni bagaimana kemudian kita bisa mentraining weight ya berdasarkan loss function. Oke. Nah, yang ketiga ya adalah training in practice ya. Jadi bagaimana kemudian kita mentraining neural network ini adalah research yang saat ini berkembang terus ya. Nah, salah satu yang kemudian menarik adalah yang kita bahas dalam kuliah ini adalah adaptive learning ya. Jadi ketika kita melakukan training untuk mengoptimisasi atau untuk mencapai global minimum, ada banyak cara ya. Dan gradient descent pun sebenarnya tidak hanya satu-satunya cara. Ya, nanti rekan-rekan akan menemukan beberapa cara untuk mentraining atau untuk mencapai nilai minimum dari loss function ya. Ada beberapa pengembangan atau ada beberapa modifikasi dari algoritma gradient descent. Ya, ada mini batch, ada stochastic. Nanti rekan-rekan bisa cek di internet, referensinya cukup banyak. Dan salah satu yang kemudian saat ini berkembang adalah bagaimana kemudian kita bisa memakai atau menggunakan learning rate yang sifatnya adaptif. Ya. Nah, ada satu lagi sebenarnya yang saat ini sedang banyak di riset atau dikembangkan adalah bagaimana kemudian deep learning itu bisa di-training dengan jumlah data yang minimum atau jumlah data yang tidak terlalu banyak. Ini juga salah satu topik yang menarik yang ketika rekan-rekan nanti tertarik, silahkan nanti bisa dibaca di paper-paper ilmiah yang saat ini banyak dipublikasikan di seminar-seminar ya yang terkait dengan AI. Salah satunya adalah NIPS ya, seminar internasional yang banyak sekali menghadirkan pakar-pakar neural networks dan industri. Rekan-rekan nanti bisa melihat beberapa video yang ditayangkan di YouTube atau di beberapa website resmi dari conference tersebut. Oke. Nah, rekan-rekan sekalian, kita sudah membahas deep learning dengan cukup detail ya. Jadi kalau rekan-rekan flashback sebentar, ya saya sudah menjelaskan secara jelas bagaimana sejarah deep learning mulai dari perkembangan neural network sampai kemudian mengapa deep learning menemukan momentumnya tahun 2012 pada saat Geoffrey Hinton berhasil mencapai error yang sangat fantastis ya di ImageNet competition ya. Kemudian saya juga menjelaskan perbedaan utama antara deep learning dengan machine learning. Ya, kalau rekan-rekan ingat di video yang sudah ada sebelumnya, rekan-rekan bisa cek perbedaan utama dari deep learning dan machine learning adalah deep learning ini melakukan otomatisasi proses pencarian features. Nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya, yakni convolutional neural networks, bagaimana kemudian proses konvolusi itu bisa kita gunakan untuk mendapatkan feature secara otomatis tanpa harus menggunakan handcrafted atau proses engineering yang manual. Nah, kemudian kita lihat definisi dari deep learning itu sendiri. Ya, kalau kemudian kita kembalikan definisi deep learning ya sesuai dengan apa yang kemudian kita temukan saat ini, ya deep learning sebenarnya tidak jauh berbeda dengan konsep neural networks yang sudah ada sebelumnya. Ya, hanya saja di sini kita tahu bahwa deep learning ini pastinya dia mengandung hidden layer yang cukup besar dan dia ya saat ini berkembang terus terutama dari cara mentraining jaringan saraf tiruan tersebut. Ya, sebenarnya ada satu lagi yang kemudian menarik ya ketika kita membahas deep learning. Ya, salah satu yang kemudian saat ini berkembang adalah bagaimana kemudian kita bisa menemukan berbagai macam arsitektur ya neural networks. Ya. Jadi tidak hanya
arsitektur sederhana yang tadi kita bahas, tapi nanti akan berkembang dengan banyak kombinasi, ya, misalkan CNN, ya, convolutional neural network itu adalah penggabungan dari jaringan saraf tiruan biasa digabungkan dengan proses konvolusi, ya. Nah, untuk mempelajari deep learning sebagaimana yang kita bahas, rekan-rekan perlu memahami perseptron, ya. Kemudian dari perseptron rekan-rekan bisa melakukan stacking, ya, menyusun perseptron menjadi jaringan saraf tiruan, dan kemudian mempelajari bagaimana cara mentraining jaringan saraf tiruan tersebut, ya. Nah, perbedaan utama, ya, antara deep learning yang sudah dikombinasikan misalkan seperti convolutional neural networks dengan neural networks yang biasa adalah deep learning biasanya menerima raw data, ya, sebagaimana yang di video sebelumnya. Deep learning biasanya menerima pixel, ya, pixel dari citra, ya. Deep learning menerima pixel dari citra, sementara kemudian jaringan saraf tiruan biasa itu masih membutuhkan feature engineering secara manual sebelum feature tersebut disubmit atau dimasukkan dalam jaringan saraf tiruan untuk di training, ya. Nah, oke. Sebagai catatan, ya, nanti rekan-rekan akan menemukan banyak sekali arsitektur deep learning, ya, salah satunya yang terkenal adalah CNN. Insya Allah kita bahas di pertemuan selanjutnya. Kemudian tadi sudah kita bahas, ya, gradient descent itu ada variasinya, ada batch, mini batch, stochastic gradient descent, ini juga variannya sangat banyak, ya. Anda bisa mengadjust learning rate dengan adaptif, metode adaptifnya ada banyak, tapi yang tadi kita sebutkan ada 5, tidak kita bahas satu persatu, ya. Nah, saat ini yang kemudian menjadi topik hangat diskusi adalah deep learning ini seperti black box, ya. Kita belum tahu seberapa rumus yang kemudian bisa kita gunakan untuk mengeneralisasi deep learning untuk setiap kasus itu belum ada, ya. Untuk berbagai macam kasus maksud saya, ya. Sehingga apa? Sehingga deep learning ini lebih banyak trial and error, ya. Trial and error. Jadi kita mendapatkan parameter-parameter yang ada, misalkan seperti berapa jumlah layernya. Kalau rekan-rekan bertanya berapa jumlah layer yang pas untuk kasus tertentu, maka jawabannya tidak akan bisa didapatkan tanpa melakukan eksperimen. Ya. Jadi rekan-rekan harus melakukan eksperimen, harus trial and error, mencoba, ya, sehingga rekan-rekan bisa menemukan nilai yang pas. Begitu juga dengan learning rate, ya. Mana learning rate yang optimal? Apakah metode A, metode B? Anda harus melakukannya, harus mencoba satu persatu mungkin, dan melakukan komparasi, sehingga nanti di sana rekan-rekan akan menemukan parameter yang optimal. Oke, saya kira itu akhir dari kuliah kita tentang deep learning. Saya kira banyak referensi tentang deep learning yang bisa ditemukan di internet. Ini adalah 7 referensi utama yang rekan-rekan bisa baca, dan pastinya saya sudah memasukkan list referensi ini di slide presentasi yang rekan-rekan bisa unduh, ya. Ingat, ini adalah materi dasar, dan ketika nanti rekan-rekan membaca paper tentang deep learning, rekan-rekan akan menemukan bahwa banyak sekali pengembangan atau banyak sekali improvisasi atau banyak sekali hasil-hasil riset terbaru yang mungkin belum kita cover atau belum kita bahas di kuliah kita. Nah, seperti itu akhir dari kuliah kita. Mudah-mudahan rekan-rekan bisa mendapatkan gambaran yang cukup menyeluruh tentang bagaimana algoritma deep learning, ya, secara dasar, ya, itu bekerja. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.